dan anak untuk tidak melupakan orang tua, terutama ketika si anak sudah menjadi orang besar, sudah memiliki keluarga sendiri, anak, istri, memiliki pendapatan sendiri, mereka memiliki dunia yang lebih tinggi daripada yang dimiliki oleh orang tua. Yang sebagian kasus hal ini menjadikan anak tidak lagi menghormati orang tua sebagaimana mestinya dan mereka melupakan kebaikan-kebaikan orang tua. Maka kajian kita ini ya kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita kelak sebagai orang-orang yang selalu ingat dengan kebaikan orang tua. Dan kita senantiasa untuk berbakti kepada mereka dengan cara sesuai koridor syariat sebagaimana yang Allah inginkan dalam Al-Quran maupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inginkan dalam hadis-hadisnya. Teman-teman sekalian rahimani rahimakumullah. Yang pertama, kita wajib memahami bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada semua makhluk Allah taala, termasuk kepada binatang. Dalam hadis Arba'in, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Fa'idza qataltum fa'ahsinu adzibha. Contohnya adalah jika kalian membunuh, yakni menyembelih seekor binatang, maka menyembelihlah dengan cara yang baik. Yakni sampai-sampai meskipun dalam proses penyembelihan binatang atau penegakan kisos dengan dibunuhnya orang yang membunuh, itu pun juga diperintahkan kita untuk melaksanakannya dengan cara yang baik pula, bukan menyiksa, bukan menyakiti secara berlebihan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis memerintahkan untuk berbuat baik kepada manusia, apalagi kepada orang tua yang telah melahirkan kita. Dalam Sahih Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, datang seorang laki-laki dan ia bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan baik? Yani orang ini bertanya tentang orang yang paling berhak untuk ia perlakukan dengan baik dari orang-orang yang ia kenal dan ia jumpai. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, memilih dari sejumlah manusia ini, dari sejumlah manusia sejagat ini, beliau mengatakan ummuk, ibumu. Qala tsumma man? Kemudian orang ini bertanya lagi, qala ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi? Qala ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, summa abuk, lalu ayahmu. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut orang yang paling berhak untuk kita perlakukan dengan baik adalah orang tua kita, terutama ibu yang mengandung kita, bahwa hak beliau tiga kali lipat dari hak ayah. Yang keduanya berhak untuk diperlakukan dengan baik. Dan dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengawali dengan istri, tidak pula dengan anak, menunjukkan bahwa anak maupun istri kita, kedudukannya di bawah mereka.
kedudukannya di bawah mereka. Adapun ya seorang laki-laki yang lebih mengutamakan anak dan istrinya daripada kedua orang tuanya, maka dikatakan dia anak yang durhaka kepada kedua orang. Apa contohnya? Contohnya misalkan, ya kan, istri melarang suami untuk menafkahi orang tuanya, lalu ia menurutinya, atau istri yang tidak mau hidup serumah atau mengunjungi, ya kan, mertuanya, yakni orang tua suaminya, lalu suaminya menurutinya, maka dikatakan ia telah durhaka kepada orang tua. Terutama orang tua yang sudah lansia, ditinggal sendirian, apalagi jika orang tua sendirian, mungkin pasangannya meninggal, dia seorang diri di kampung terpencil, lalu ia tinggalkan. Maka ini bagian dari kedurhakaan, dan kedurhakaan kepada orang tua cepat atau lambat akan Allah segerakan balasannya di dunia sebelum di akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, dua perkara yang akan Allah segerakan azabnya di dunia bersamaan dengan disimpan untuknya di akhirat, yaitu az-zulmu wal uquq, mendolimi dan durhaka. Dan orang yang durhaka kepada orang tua itu melazimkan orang itu mendolimi orang tuanya, sehingga terkumpullah dalam diri orang tersebut dua perbuatan rusak, yaitu mendolimi sekaligus durhaka kepada orang tua. Kan hidupnya akan sengsara, pekerjaannya akan berantakan, hidupnya akan berantakan, rumah tangganya akan berantakan, hartanya akan habis. Dan ini realita, ya. Orang-orang yang mereka durhaka kepada orang tuanya, hidupnya tidak pernah tentram, ya, pekerjaannya tidak pernah selesai, bisnisnya tidak pernah lancar, ya, keluarganya sering cekcok, anak-anaknya membandel. Ini sebabnya karena durhaka kepada orang tua. Begitu pula kita jika melihat orang yang sukses pekerjaannya, senantiasa sehat, ya kan, senantiasa mendapatkan kemudahan, itu sebab terbesarnya adalah ketika mereka berbakti kepada orang tua. Sampai orang-orang kafir sekalipun, ketika mereka baik kepada orang tuanya, maka Allah Ta'ala akan mudahkan urusan-urusannya, menyembuhkan penyakitnya, dan yang seterusnya. Teman-teman sekalian, rahimani rahimakumullah. Karena besarnya hak orang tua atas kita, hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi harta kita orang tua. Kan dalam hadis yang karena ayahnya ya terkadang mengambil sebagian hartanya tanpa sepengetahuannya dan seizinnya. Maka apa respon dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menjawab, anta wa maluka li abik. Bahkan kamu dan hartamu milik ayahmu. Bukan sekedar hartamu wahai anak. Bahkan dirimu sendiri itu miliknya ayahmu. Maka terserah mau diambil berapa, disisakan berapa. Ini besarnya hak ayah atas anak, apalagi hak ibu.
Dan di awal telah kita sebutkan hadisnya bahwa hak ibu 3 kali lipat dari bapak. Menunjukkan besarnya hak ibu atas bapak, dan masing-masing dari keduanya memiliki hak yang besar atas kita sebagai anak. Dan kelak akan Allah balas sebaliknya. Anak-anak yang baik kepada orang tuanya, kelak akan Allah datangkan anak yang juga baik kepada dirinya. Sebagaimana ia berbuat baik kepada orang tuanya, maka anak-anaknya kelak juga akan berbuat baik kepada dirinya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Dikisahkan cerita yang sahih, ada seorang anak, ya kan, seorang anak menyiapkan sandal ayahnya, ya kan, ketika keluar dari masjid. Orang tuanya telah sepuh, disiapkan sandalnya. Seketika itu pula si cucu, yakni anak dari anak orang ini, juga menyiapkan sandal bapaknya. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Kama tadinu tudan. Orang Arab mengatakan, sebagaimana kamu berbuat, nanti kamu akan dibalas. Sebagian ulama dalam kitab-kitab mereka memberikan sebuah cerita, meriwayatkan sebuah cerita, ya, tentang apa yang dilihat pada zaman tersebut. Ada seorang anak menyeret-nyeret bapaknya. Ada seorang anak menyeret-nyeret bapaknya. Dan bapak ini menangis, diseret-seret oleh anaknya menggunakan tali. Seolah-olah dia seperti anjing. Maka orang-orang menghardiknya, mencelanya, memakinya. Anak yang tidak, anak yang kurang ajar kepada bapaknya. Maka si bapak ini sambil menangis ia mengatakan, biarkan dia. Ya. Demi Allah, dahulu aku memperlakukan bapakku seperti ini di tempat ini. Yakni balasan sesuai dengan perbuatan. Maka para wanita yang solihah, istri-istri yang baik, adalah mereka yang memotivasi dan mendukung, ya, suami-suami mereka yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan para istri untuk memahami bahwa hartanya suami bukanlah hartanya istri. Ya. Bahwa hartanya suami bukanlah hartanya istri. Haknya istri adalah sekedar nafkah yang wajib untuknya, yaitu nafkah berupa makanan, nafkah berupa pakaian, nafkah berupa tempat tinggal. Jika telah tercukupi maka telah menunaikan kewajibannya, ya, sebagai seorang suami. Dan harta sisa dari suaminya boleh ia salurkan kemana yang ia kehendaki, terutama untuk membantu kedua orang tuanya. Bentar ya, bentar. Oke, Ustaz. Nah, jadi ciri wanita yang baik adalah ia mendukung suaminya,
yang berbakti kepada kedua orang tuanya, bukan menghalang-halanginya. Karena hal ini justru merupakan sebab akan rusaknya rumah tangga wanita tersebut. Ya, rusaknya rumah tangga wanita tersebut. Sebentar ya. Baik, kita lanjutkan. Suami atau laki-laki yang baik dituntut untuk berbuat baik kepada orang tuanya dan mendahulukan kedua orang tuanya dari selainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Allah telah mewajibkan, memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya. Allah memerintahkan manusia agar tidak menyekutukan Allah, hanya menyembahnya dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dua hak yang besar. Pertama, hak Allah, yang kedua hak manusia. Hak Allah Sang Khalik yang terbesar adalah manusia menyembah Allah Ta'ala saja dan tidak menyekutukannya. Kemudian hak makhluk yang paling besar, yaitu haknya orang tua, yaitu berbuat baik kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa seseorang itu dikatakan baik ketika ia baik kepada kedua orang tuanya. Dan ia tidak dikatakan orang baik ketika ia buruk akhlaknya, adabnya kepada orang tuanya, meskipun ia banyak sedekahnya, banyak ya sholatnya, banyak puasanya, banyak mentraktir teman-temannya. Dia dikatakan laki-laki yang tidak baik. Karena ukuran kebaikan adalah ketika ia di mata kedua orang tuanya sebagai anak yang baik. Dalam Sahih Adab Mufrad, Imam Bukhari menceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang seorang laki-laki yang mendatanginya. Dan dia mengatakan, "Wahai Ibnu Abbas, aku menyukai seorang wanita. Lalu aku melamarnya tapi ditolak. Kemudian wanita itu dilamar oleh laki-laki lain dan diterima. Maka aku pun marah sebagaimana orang lain marah. Sehingga aku ya kan khilaf membunuh dia beserta laki-lakinya. Hal min taubah, apakah ada taubat bagiku?" Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata kepadanya, "Alaka umun, apakah kamu masih memiliki ibu?" Jawabannya tidak, sudah meninggal. Ibnu Abbas terdiam. Lalu ia berkata, "Kalau begitu kamu perbanyaklah ibadah."
Maka orang ini pun pergi. Orang yang di sisi Ibnu Abbas bertanya, apa hubungannya pertanyaan ibu dengan orang tersebut, wahai Ibnu Abbas? Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, aku tidak mengerti, aku tidak mengetahui ada amalan ya yang lebih mudah untuk menghapus dosa-dosa orang itu melebihi berbakti kepada orang tuanya. Dalam Sahih Bukhari disebutkan pula sebuah kisah ketika ada pendataan pasukan perang. yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sayembara, yakni peperangan yang tidak diwajibkan. Siapa yang ingin mendaftar silahkan, karena kami akan mengirim pasukan perang. Maka datang seorang laki-laki dan ia hendak mendaftar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, apakah kamu memiliki kedua orang tua? Jawabannya, ya masih memiliki. Karena ia remaja ya. Biasanya remaja itu orang tuanya sangat mengharapkan kehadirannya. Maka Nabi menanyainya, apakah kamu masih memiliki kedua orang tua? Masih, wahai Nabi. Bagaimana engkau meninggalkan mereka berdua? Mereka menangisi saya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, irji ilaihima. Abhik huma kama abakaitahuma. Pulanglah ke rumah. Ya, bikinlah keduanya itu tertawa sebagaimana kamu telah membuat keduanya menangis. Untuk urusan jihad saja, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mengutamakan kedua orang tuanya, apalagi jika sekedar kerja. Kan? Anak ketika kerja jauh, sementara orang tuanya ya kan masih mengharapkan kehadirannya, maka si anak bersabar. Banyak ya teman-teman yang berkata, ini saya diterima di sebuah perusahaan A, tapi tempatnya jauh sekali. Sementara orang tua ini sendirian dan mengharapkan kehadiran saya. Bagaimana saya menyikapinya? Maka jawabannya adalah, kamu carilah pekerjaan yang ada di dekat orang tua. Meskipun gajinya lebih sedikit. Karena Allah akan memberkahi dan akan mengganti dengan yang lebih baik. Meskipun dalam wujud yang lain, mungkin rumah, mungkin kendaraan, mungkin pasangan. Karena orang yang meninggalkan sesuatu, karena Allah Ta'ala akan diganti dengan yang lebih baik. Karena ia mengutamakan orang tua. Dalam Sahih Bukhari disebutkan sebuah kisah tentang 3 orang yang tertahan di sebuah gua. Dikisahkan saat itu 3 orang ya kan berada di puncak gunung atau di gunung, mendaki gunung. Tiba-tiba ada hujan. Sehingga mereka pun ya, berteduh di sebuah gua. Tiba-tiba dari atas muncul batu menggelinding hingga menutupi gua tersebut. Kemudian masing-masing dari mereka berkata, ini guanya, ini pintunya tertutup. Pintu guanya tertutup. Mari kita berdoa kepada Allah dengan amalan andalan kita masing-masing. Maka salah seorang di antara mereka berdoa hingga terbuka sepertiganya dengan amalan yang ia anggap sebagai amalan andalan. Orang yang kedua berdoa kepada Allah pula dengan amalan andalannya yang pernah ia kerjakan. Maka 2/3 ya kan, terbuka. Tapi mereka belum bisa keluar. Hingga orang yang ketiga berdoa, ya Allah, aku dahulu biasa memeras susu untuk kedua orang tuaku.
pada suatu hari, ya kan, aku telat pulang. Aku telat pulang. Sehingga orang tuaku belum sempat untuk aku perahkan susunya ya dari kambing. Ketika aku telah memerasnya dan siap untuk memberikannya, ternyata orang tuaku telah tertidur. Sementara anakku menginginkannya, tapi aku tidak memberikan kepadanya. Ketika mereka telah terbangun menjelang subuh, kan, maka aku berikan minuman itu kepada mereka. Ya Allah, jika ini amalan yang solih, ya tolong ya kan, hilangkan dari kami musibah kami ini. Maka terbukalah gunung terbukalah mulut gua tersebut. Dalam hadis ini, ya kan, termasuk amal solih adalah mendahulukan orang tua atas anak. Dalil tentang termasuk amal solih mendahulukan orang tua ya atas anak. Maka sebagaimana seorang laki-laki ya semangat untuk menafkahi anak dan istrinya, maka dia juga harus semangat menafkahi orang tuanya, yakni orang tua yang kekurangan. Adapun orang tua yang telah mapan, yang telah banyak penghasilannya, tentunya tidak wajib memberi nafkah mereka, tetapi berbuat baik kepada mereka masih wajib, mungkin dengan cara memberikan hadiah, sering mengunjunginya, dan yang semisalnya. Dalam Musnad Ahmad diceritakan, seorang mendatangi Abu Dzar atau Abu Darda radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Wahai sahabat Nabi, ibuku memerintahkan diriku untuk menceraikan istriku, sementara aku mencintainya. Bagaimana menurut Anda?" Maka berkata sahabat Nabi ini radhiyallahu anhu, "Aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga itu terdapat sebuah pintu yang bernama ya pintu birrul walidain, pintu berbakti kepada kedua orang tua. Jika kamu ingin menjaga pintu tersebut silahkan. Jika kamu ingin menyia-nyiakannya juga silahkan." Artinya, sahabat ini memberikan arahan kamu untuk menuruti ibu kamu. Untuk menuruti ibu kamu karena di sana ada sebab untuk Allah Ta'ala meridhoinya dan memasukkannya ke dalam surga lewat pintu birrul walidain. Cuma di sini ada catatan bahwa jika alasannya itu syar'i, misalkan si wanita ini ya kan susah untuk diajak sholat, atau wanita ini ya kan akhlaknya itu jelek, para tetangga menilainya sebagai wanita yang jelek sehingga orang tua si laki-laki tidak menyukainya, maka ini jelas ya alasannya syar'i laki-laki untuk menuruti orang tuanya. Tapi jika alasannya tidak syar'i, ya, misalkan karena karena menantu perempuan ini miskin misalkan, maka tidak wajib untuk menceraikannya karena alasannya bukan syar'i. Yang jelas dari hadis ini terdapat sebuah isyarat tentang perlunya kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Ya. Dalam cerita yang lainnya, dalam Sahih Bukhari, ya, tentang balasan bagi orang-orang, ya, balasan bagi orang-orang yang uh,
Terdapat sebuah cerita dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fi bani Israel rajulan yuqalu lahu Jurayj wa kana rajulan salihan. Di zaman dahulu dari Bani Israel terdapat seorang laki-laki bernama Jurayj. Dan Jurayj ini termasuk laki-laki yang solih. Perhatikan di sini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbicara tentang laki-laki solih. Solih dalam ibadahnya. Ini laki-laki gemar ibadah. Ya, gemar ibadah. Sehingga masyarakat mengenalinya sebagai orang yang gemar ibadah. Terutama sholat, dia sering sholat. Suatu ketika kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ia sedang sholat, ibunya memanggilnya, ya Jurayj, wahai Jurayj. Saat itu ia sedang sholat sunnah, maka dalam hatinya ia mengatakan, Ummi am usalli. Aku sholat, aku memenuhi ibuku atau meneruskan sholatku. Yani ia muncul keraguan dalam hatinya, apakah ia tetap sholat atau membatalkannya untuk menjawab ibunya. Ibunya manggil lagi, ya Jurayj. Berkata Jurayj, Ummi am usalli. Sampai 3 kali. Hingga ibunya mengatakan, ya Allah janganlah engkau wafatkan dia. Hingga engkau menampakkan padanya wajah pelacur. Maka Jurayj dikasih oleh Allah ujian. Berupa seorang wanita yang wanita ini menawarkan dirinya kepada Jurayj. Wanita yang sangat cantik sekali, tapi nakal, dan ia tertarik dengan Jurayj karena ibadahnya, karena ketampanannya. Dan Jurayj rahimahullah dia menolaknya. Maka si wanita ini tersinggung karena tidak ada laki-laki yang menolaknya. Maka si wanita ini pun ya kan mencari laki-laki lain untuk hubungan badan dengannya, dengan seorang pengembala kambing. Lalu ia hamil. Ketika hamil, orang-orang mengatakan, anak siapa ini? Kata si wanita itu, ya kan, Jurayj. Maka orang-orang pun mendatangi ya tempat ibadahnya Jurayj, musolanya Jurayj, lalu dirobohkan. Maka Jurayj ya kan, berkata, datangkan si anak itu. Maka Jurayj sholat 2 rakaat, kemudian berkata, maka berkata si bocah ini, sementara ia masih balita, habis dari usianya baru beberapa hari. Wahai bocah, siapa bapakmu? Qala ra'in ghanam. Dia mengatakan pengembala kambing. Maka orang-orang terkejut. Seorang bayi menjawab jawaban. Maka mereka tahulah bahwa Jurayj ini wali Allah Ta'ala. Maka orang-orang mengatakan, ya memohon maaf kepada Jurayj dan berjanji akan membangun musolanya dengan emas. Maka Jurayj mengatakan tidak, dengan tanah saja. Dalam kisah ini terdapat sebuah isyarat tentang ya kan, wajibnya memenuhi panggilan ibu. Dan ia lebih utama daripada mengerjakan ibadah sunnah. Dalam kasus tadi, kesalahan Jurayj adalah mendahulukan ibadah sunnah dari yang wajib. Menjawab jawaban ibu itu wajib. Sementara mengerjakan yang sunnah itu sunnah. Dan sunnah derajatnya di bawah wajib. Tidak boleh mengalahkan yang wajib. Ini juga dalil bahwa seseorang yang ketika sedang sholat, ya, ia boleh membatalkan sholatnya untuk perkara yang wajib.
untuk perkara yang wajib. Maka ini juga merupakan pelajaran bagi kita. Jika kita sedang berselisih dengan orang tua dalam perkara yang mubah, maka mengalah. Dahulukan permintaan orang tua yang itu merupakan kewajiban sebagai bentuk berbakti kepadanya, terutama dalam masalah pekerjaan, tempat tinggal. Ini sering terjadi, terutama orang tua yang malu untuk mengungkapkannya. Sebenarnya orang tua ini pengen anaknya itu dekat dengan dirinya. Ya. Orang tua ingin anaknya dekat dengan dirinya. Tapi karena malu sehingga diempet. Maka si anak untuk tanggap dalam masalah ini. Ya. Dalam masalah ini. Ya. Syekh Shalih Fauzan rahimahullah, hafizahullah, pernah ditanya tentang seorang perempuan atau istri yang ia enggan untuk diajak serumah bareng, ya, yang ia enggan suaminya itu masih sering mengunjungi orang tuanya atau diajak atau memasukkan orang tuanya ke rumahnya karena suatu kebutuhan. Maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan, ya, maka laki-laki itu hendaknya menceraikan istrinya. Karena mempertahankannya bagian dari kekedurhakaan kepada orang tua. Lebih mendahulukan ucapan istri daripada ibunya. Istri bisa mencari yang lain, sementara ibu tidak ada penggantinya. Maka dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran tentang mendahulukan orang tua dari yang lainnya. Ya. Ini tentunya ada catatan secara asal memang disukai laki-laki untuk pisah dengan orang tuanya ketika telah menikah agar untuk mengurangi gesekan-gesekan di antara mereka. Tapi tentunya hal ini tidak menghalangi anak untuk tetap berbakti kepada orang tuanya dengan tetap memperhatikan nafkahnya, terutama orang tua yang miskin kekurangan dan sering mengunjunginya. Nah, teman-teman sekalian rahimani rahimakumullahu jami'an. Ini beberapa kisah dan pelajaran yang bisa Ana sampaikan terkait dengan hak orang tua atas kita yang begitu besar. Maka kita, ya, yang kelak menjadi orang besar, telah memiliki keluarga, memiliki anak, untuk tidak melupakan orang tua, tetap menyambung hubungan dengan orang tua, berbuat baik kepada mereka, dan siap menafkahi mereka yang kekurangan. Adapun, ya, ketika kita masih memiliki anak, ketika kita masih menjadi anak seperti sekarang, mahasiswa, maka berbakti kepada orang tua bisa dilaksanakan dengan kita serius dalam kuliah, segera menyelesaikannya agar memperingan biaya orang tua, agar bisa bekerja dan membantu orang tua. Dan di antara cara lainnya berbakti kepada orang tua adalah sering mengunjungi orang tua ketika liburan bagi yang memungkinkan, atau menelpon mereka dan tidak membebani mereka dengan biaya-biaya selagi kita mampu untuk mandiri. Misalkan kita jualan, ya kan, kita les privat misalkan, jika memang memungkinkan, ya, sehingga menjadikan orang tua itu senang dengan kita sebagai anak. Allahu ta'ala a'lam, demikian materinya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Masya Allah.
Terima kasih atas materinya, sangat bermanfaat. Mulai dari berbakti kepada orang tua dapat besar, banyak sekali hikmah. Lebih lagi untuk kita yang sudah memasuki fase-fase dewasa ini. Oke, baik Tat, ini mungkin ada pertanyaan dari Ilham Arif. Ustaz mau bertanya, bagaimana kewajiban seorang anak perempuan terhadap kedua orang tuanya? Bukankah kewajiban dan tanggung jawabnya terletak pada suami setelah ijab kabul? Semoga Ustaz tafadhol. Baik. Jadi tadi kita berbicara tentang laki-laki ya. Sekarang tentang perempuan. Bagaimana perempuan? Yang pertama, jamaah sekalian, teman-teman sekalian, bahwa perempuan itu pada asalnya adalah madmun. Madmun itu artinya ditanggung. Nafkahnya itu ditanggung oleh laki-laki, oleh walinya. Ketika ia masih kecil, maka yang menanggung adalah orang tuanya. Ketika ia telah menikah, maka ditanggung oleh suaminya. Ketika orang tuanya meninggal, maka ia ditanggung oleh walinya. Mungkin kakaknya, saudaranya laki-laki. Kalau tidak mampu, maka kepada kakeknya yang menanggungnya. Jika tidak mampu, maka pamannya. Jika tidak ada, maka ditanggung oleh negara. Ini asal dari wanita. Wanita itu dalam syariat kita itu dinafkahi, bukan menafkahi. Bukan menafkahi. Ketika si wanita telah menikah, maka hal itu ada penyerahan tanggung jawab dari si wali, si bapak kepada mempelai laki-laki. Seolah-olah si bapak mengatakan dalam akad itu, ini saya serahkan anak saya kepada Anda, ya kan? Sekaligus ya kan, nafkahnya kepada Anda. Sehingga otomatis ketika terjadi perpindahan seperti itu, termasuk pula perpindahan hak. Kalau sebelum menikah, ya kan, haknya orang tua, ya kan, bagi si anak perempuan ini besar. Tapi ketika ia telah menikah, maka yang terbesar dari hak adalah haknya suami. Haknya suami menjadi lebih besar daripada hak kedua orang tuanya. Dan para wanita tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi orang tuanya. Siapa yang wajib menafkahi orang tua? Ya, pertama suaminya orang tua, yakni si ayah. Jika telah meninggal, maka yang menafkahi adalah saudaranya, yakni anak laki-laki orang tua. Ketika tidak mampu atau tidak ada, maka berpindah kepada kakeknya. Ya, kepada kakeknya. Jika tidak ada, maka kepada pamannya. Jika tidak ada, maka baitul mal. Ini yang syar'i. Tetapi jika tidak seperti ini realita yang ada, maka orang yang mengetahui orang tuanya kesulitan, ia membantu semampunya. Jika ia sebagai istri, maka ia izin kepada suami. Tidak boleh mengambil harta suami tanpa sepengetahuannya, kalau ia salurkan kepada orang tuanya. Harus izin terlebih dahulu, ya kan? Dan tidak melebihi dari kewajaran. Kalau dilihat suaminya ini suami yang loyal, maka ia bisa memperbanyak nafkah kepada orang tuanya. Tapi jika suaminya ini suaminya pendapatannya pas-pasan dan dan tidak mencukupi, maka si wanita ini ya membantu semampunya, seala kadarnya. Dalam hadis disebutkan, hadis Imam Tirmidzi atau Abu Dawud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang besarnya hak suami atas istrinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Au kana ahadun yasjudu li ahadin, la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha, liyudami
haqqihi 'alaiha. Seandainya laki-laki ada orang yang boleh bersujud kepada orang lain, tentulah aku akan perintahkan wanita untuk bersujud kepada suaminya. Apa alasannya? Li'idhami haqqihi 'alaiha. Karena besarnya hak suami atas dirinya. Sampai-sampai Nabi menyuruhnya untuk bersujud jika boleh, tapi tidak boleh. Karena besarnya haknya suami. Dan wanita ini tidak dikatakan sebagai wanita yang baik kepada Allah sampai ia baik kepada suaminya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha." Wanita itu tidak dikatakan menunaikan hak Allah sampai ia menunaikan hak suaminya. Karena besarnya hak mereka. Jadi kalau kita ringkaskan, pertama, anak wajib berbuat baik kepada orang tua. Ya, wajib berbuat baik kepada orang tua meskipun ia telah menikah. Adapun wanita jika telah menikah, maka ya hak yang terbesar adalah haknya suami atasnya, bukan lagi orang tua. Meskipun kita mengatakan tidak menghalangi dia untuk tetap berbuat baik kepada orang tua, tapi dari sisi haknya suami lebih besar daripada hak orang tuanya. Dan nanti balasannya apa? Balasannya adalah yakni anaknya dia. Ya. Anaknya dia nanti ketika ia laki-laki juga dituntut untuk berbuat baik kepada dirinya sebagai seorang ibu. Bahkan lebih besar daripada ya kan hak ibu ya atas suami. 3 kali lipatnya. Seperti itu ya. Allahu taala a'lam. Terima kasih Ustaz jawabannya. Ini pertanyaan berikutnya dari Faris Maulana. Izin bertanya Ustaz, apakah termasuk durhaka jika menentang larangan orang tua untuk menunaikan kewajiban kepada Allah? Misal orang tua itu melarang untuk masuk suatu pondok untuk menuntut ilmu syar'i. Semoga Ustaz tafadhol. Nah, kalau saya ringkas, apa hukumnya anak ini yang mondok gitu ya, sementara ia belum mendapatkan restu orang tuanya. Seperti itu? Iya. Seperti itu ya? Iya. Oh ya. Nah, apakah ini termasuk durhaka kepada orang tua jika anak tetap nekat untuk mondok sementara orang tuanya belum mengizinkan? Maka hal ini dilihat dari 2 sisi. Sisi yang pertama adalah bahwa mondok itu termasuk perbuatan yang ma'ruf atau mungkar. Kalau ia perbuatan yang ma'ruf, kan, perbuatan yang ma'ruf, ya, maka tidak dikatakan ia durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua itu pada perkara yang mubah, ya, mubah, bahkan jika perbuatan itu haram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatin khaliq. Ya, tidak boleh ya mentaati makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Ditaat itu pada perkara yang ma'ruf, bukan perkara yang maksiat. Kemudian ditinjau dari sisi mencari ilmu. Jika alasannya orang tua itu baik ketika melarang, ya kan, maka ia turuti. Misalkan si anak ini sedang fokus kuliah, misalkan ya. Sementara dia perlu konsentrasi untuk menyelesaikannya, ya kan? Dan orang tua memandang nanti akan diperbolehkan mondok karena setelah ia lulus kuliah dengan janji seperti itu, maka ini termasuk perbuatan yang keputusan yang bagus dari orang tua, maka si anak untuk menurutinya.
Karena orang tua tidak melarang, ya kan, cuma menundanya untuk kemaslahatan. Jadi saya simpulkan atau rangkumkan bahwa berbakti kepada orang tua itu atau mondok ya, atau mondok itu bukan termasuk durhaka kepada orang tua, ya kan? Selagi ya kan, selagi alasan orang tua itu tidak syar'i. Ketika alasan orang tua itu syar'i atau kita katakan itu baik, maka bisa digabung. Maka bisa digabung atau mencari solusi yang lain. Misalkan orang tua melarang karena tempatnya yang jauh atau biaya yang mahal, maka di antara bentuk solusinya adalah mencari tempat yang dekat. Atau jika si anak ini bisa mengusahakan biaya sendiri, tentu tidak mengapa. Allahu taala a'lam. Coba. Oke, Ustaz, untuk pertanyaan berikutnya ya dari Mas Tengku. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana kita menghadapi orang tua yang toksik? Orang tua toksik ini bisa menyebabkan mudarat baik fisik. Kalau di sini misalnya itu terus dimintai hartanya, tapi tidak pernah menganggapnya anak, maupun mentalnya, yaitu memarahi anak tanpa alasan yang jelas, atau selalu menasihatinya di depan umum. Nah, Betul. ada kasus di mana orang tua ini kasar, ya, temperamental kepada si anak. Apakah anak ini boleh membalasnya? Maka jawabannya adalah berbakti kepada orang tua itu sebabnya karena kebaikan orang tua atau karena perintah Allah. Maka jawabannya berbakti kepada orang tua ini karena perintah Allah. Meskipun orang tua belum sempat untuk berbuat baik kepada si anak. Meskipun orang tua ini buruk perangainya kepada si anak. Karena tidak disyaratkan birrul walidain itu orang tuanya baik. Justru ketika orang tuanya itu buruk, lebih dituntut kembali untuk berbuat baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang orang yang menyambung silaturahim. Laisal wasil bil mukafi. Walakin al wasil man idza qata'aka wasaltahu. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyambung silaturahim itu bukanlah orang yang membalas kebaikan. Tetapi orang yang menyambung silaturahim itu maksudnya adalah ketika ada orang yang memutusnya, kamu menyambungnya. Kita punya kerabat nih, baik kepada kita. Dari ngasih makanan, mengirim makanan, hadiah. Lalu kita memberinya hadiah, balasan. Maka ini bukan silaturahim. Tapi ini mukafi. Bukan menyambung silaturahim. Ada menyambung silaturahim dalam hadis yang banyak keutamaannya itu adalah ketika kamu sedang diputus olehnya, kamu menyambungnya. Ya, kerabat ini ya jahat kepada kamu. Kerabat ini ya kan berbuat tidak baik. Lalu kita menyambungnya. Tetap menyapanya. Tetap memberikan bantuan kepadanya. Memberikan hadiah kepadanya. Inilah silaturahim. Inilah orang yang menyambung silaturahim. Kita kembali kepada orang tua. Ketika orang tua itu galak, ya orang tua itu galak, maka si anak ini tetap untuk berbuat baik kepada orang tua. Diceritakan dalam sebuah riwayat, ada seorang laki-laki menggendong ibunya dari Yaman ke kota Mekah untuk haji. Mungkin ini anak termasuk yang fakir miskin sehingga tidak memiliki kendaraan. Akhirnya si ibunya ini digendong perjalanan dari Yaman ke Mekah. Alangkah jauhnya perjalanannya, berbulan-bulan.
berbulan-bulan. Ya kan? Yaman ke Mekah itu lebih jauh daripada ya kan Madinah ke Mekah. Madinah ke Mekah itu ya kurang lebih 500 kilo. Surabaya Jakarta atau Surabaya Semarang lebih gitu ya. Jauh sekali. Apalagi Yaman ke Mekah, jalan kaki. Ketika ia telah sampai di Mekah, maka ia bertemu dengan sahabat Nabi, Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, apakah saya telah berbakti membalas kebaikan orang tua? Berkata Ibnu Umar, belum bisa membalas. Meskipun satu tarikan nafas ibumu ketika melahirkan kamu, belum bisa membalas. Karena besarnya hak orang tua atas kita, bahkan melahirkan kita itu tidak ada bandingannya dari kebaikan kita kepada mereka. Karena taruhannya itu pertama nyawa, melahirkan itu. Dan yang kedua, ya, Allah Ta'ala menyebutnya sebagai wahnan ala wahnin ketika mengandung. Kepayahan di atas kepayahan. Bayangkan 9 bulan. Mual, capek, lelah, membawa beban, mau bisa sujud orang enak, ya kan? Makan tidak lagi nyaman, itu enggak begitu nyaman, nyenyak. Ini besar sekali perjuangannya. Sehingga Allah Ta'ala menyebutnya sebagai kurhan, kesulitan. Dalam ayat yang lainnya, wahnan ala wahnin. Ya, kepayahan di atas kepayahan. Jadi puncak kepayahan. Kemudian terkait dengan nafkah kepada orang tua, ya, selagi si anak ini mampu, maka jangan menahan hartanya dari orang tua. Tetap dia memberi dan ridho, rela ketika hartanya diambil oleh orang tua meskipun tanpa sepengetahuannya, dan mengharap balasan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala alam. Masalah. Jadi apa memang kita harus berbakti sama orang tua itu, bersikap seperti apa aja karena itu memang sudah perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Baik, oh ini ada pertanyaan lagi dari Mas Aryan. Semisal pada suatu kasus orang tua diketahui belum mengikuti atau mengetahui sunnah atau hukum syar'i. Di sisi lain si anak mengetahui tentang ilmu itu, namun tidak berani untuk mengungkapkannya. Apakah salah satu bentuk berbakti kepada orang tua jika kita sebagai anak menasihati orang tua yang notabene kedudukannya lebih tinggi daripada anak? Berkaitan Nah, tentang kasus misalkan orang tua ini awam, tidak begitu mengerti tentang hukum-hukum syar'i yang terperinci. Sementara si anak ini mengetahui, mungkin dia alumni pondok pesantren dan yang semisalnya, dan ia mengingkari beberapa ritual orang tuanya. Bagaimana si anak ini dalam bersikap? Yang pertama bahwa yang termasuk bagian dari berbakti kepada orang tua adalah menampakkan kebenaran kepada orang tua. Mengajak orang tua dari kesyirikan kepada tauhid. Mengajak orang tua dari amalan-amalan yang tidak mendasarkan kepada amalan sunnah. Juga mengajak orang tua dari meninggalkan sholat kepada sholat. Ini semua bagian dari berbakti kepada orang tua. Cuma caranya harus hikmah. Tidak boleh menggurui. Ini yang sering keliru, di mana sebagian anak karena semangatnya menggurui orang tua. Ini keliru. Tidak benar. Ya, tidak benar. Ud'u ila rabbika. Ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Allah Ta'ala menyuruh kita untuk berdakwah di jalan Allah Ta'ala dengan hikmah,
dan pengajaran yang baik. Bagaimana caranya? Ya, caranya diantaranya ya dengan akhlak dan adab. Misalkan ya si orang tua ini sering meninggalkan sholat. Bagaimana cara mendakwainya? Diantaranya contohnya adalah si anak ini berusaha untuk menampakkan dirinya rajin sholat ke masjid. Ketika azan telah berkumandang atau sebelumnya ia berangkat ke masjid. Orang tua melihat, nanti bisa menilai sendiri. Di rumah juga sholat. Di rumah juga membaca Quran. Kan? Kemudian barangkali bisa pula mendatangkan buku-buku agama tentang sholat misalkan. Tidak menggurui, tapi orang tua bisa menilai kan, apa yang diinginkan oleh anak dari diri. Adapun jika anak menceramainya, menyalahkannya, ini berpotensi besar untuk ditolak nasihat. Maka jika anak untuk pelan-pelan dan menghindari konflik serta perselisihan di antara keduanya dengan mengedepankan akhlak yang mulia, sopan santun kepada orang tua, meskipun orang tua saat itu sedang keliru dalam beberapa hal dalam ritual ibadah. Demikian, Allahu a'lam. Jadi emang kita caranya itu dengan menampakkan ya, bukan dengan mengajarinya langsung, karena menampakkan itu adalah menunjukkan adab dan akhlak kita sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, betul. Oke, apakah masih ada yang ingin bertanya? Monggo, jika ini masih ada yang ingin ditanyakan. Dari saya belum. Yang lain atau sudah ada pertanyaan? Mungkin sudah tidak ada. Oke, mungkin gimana? Jadi, mungkin sudah tidak ada yang bertanya mungkin. Oke, baik Ustaz. Mungkin ada kalimat penutup atau nasihat atau mungkin ya kalimat penutup dari Ustaz. Monggo Ustaz. Ya, saya rangkumkan ya di sini tentang materi kita. Yang pertama adalah bahwa orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya adalah orang tua, melebihi ya anak dan istri. Yang kedua, bahwa di antara hak orang tua atas kita adalah mendengarkan ucapan dan adab yang baik dari kita, menerima nafkah dari kita jika mereka kekurangan, sering mengunjungi mereka dan menghubungi mereka jika memungkinkan, dan tidak menahan diri kita dan harta kita dari mereka jika mereka membutuhkan atau menginginkannya. Dan berikutnya, bahwa berbakti kepada orang tua di antara sebab terbesar Allah memberkahi hidup si anak, memberkahi hartanya, memberkahi keluarganya, anak istrinya, memberkahi jiwanya, dan sebaliknya ya durhaka kepada mereka bisa menyebabkan rusaknya rumah tangga kita, anak-anak kita, istri-istri kita di dunia, apalagi di akhirat dengan siksaan balasan yang menanti. Dan yang terakhir, bahwa buruknya orang tua dalam tata krama, dalam ucapan, jangan menghalangi anak untuk tetap berbakti kepada mereka. Karena yang menyuruhnya adalah Allah Ta'ala. Bukan karena sekedar kebaikan orang tua, tapi sekedar ia orang tua kita yang melahirkan, maka telah memiliki hak untuk kita berbuat baik kepada mereka. Adapun jika diberi orang tua yang temperamental,
suka marahan, memaki, maka ini ujian dari Allah Ta'ala untuk meningkatkan derajatnya di surga, menghapus dosa-dosanya, dan kelak akan Allah ganti dengan yang lebih baik, mungkin dengan kebaikan istrinya, kebaikan kesolihan anaknya, kelancaran rezekinya, barokah. Demikian Allah Ta'ala a'lam. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika yang benar dari Allah Ta'ala, silakan diambil, diamalkan. Jika ada yang meragukan, silakan ditanyakan kepada ahlinya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz.